Jadi sudah ketemu 143. Nah, kalau yang hafal Quran, buka Quran juga langsung ketemu. Coba saya suruh buka, ntar dulu. Ya, harus bisa 143. Boleh dibaca Al-Baqarahnya ayat. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Di sini banyak banget hafizat ya, pada hafal itu Al-Baqarah ayat berapa tuh? 14 ya, 14-15 ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu. Orang munafik tuh ciri-cirinya apa? Dia kalau ada orang-orang beriman berkumpul, dia datang nemuin. Wa idza laqul ladzina qalu amanna. Orang-orang beriman, saya juga beriman sama kayak kalian. Qalu inna apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau, pas dia pulang, dia keluar dari perkumpulan orang-orang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dia balik ke perkumpulan temannya para setan, ya. Yang memang kenapa saya bilang para setan kan? Allah sendiri yang bilang, karena perkumpulan orang-orang munafik itu didasarkan karena kebutuhan, karena sama-sama sesat, karena kesesatan, ya. Jadi bukan karena keimanan. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Teman-teman gue tuh tadi ketemu orang-orang beriman tuh emang ada maunya doang. Gue tuh sama lu, kita sebesti nih, satu geng nih sama-sama orang munafik. Tuh dia ngomongnya begitu. Keluar dah tuh Betawinya. Qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kita sama-sama ngejek mereka tuh orang-orang beriman, orang-orang yang ya jadul deh, ketinggalan zaman. Bahasa orang munafik begitu. Dia kalau ngatain kita tuh di dunia kayak begitu, itu orang munafik. Padahal jelas-jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran berkali-kali orang munafik itu innal munafiqina innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam. Jadi orang munafik dan orang kafir sama-sama di jahannam. Bahkan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Allah tegaskan lagi, orang munafik itu ada di keraknya neraka. Auzubillah min dzalik. Itu pasti jauh dari kita dan harus benar-benar dijauhi. Ya, ada lagi di surat Al-Hadid lebih berasa lagi nih orang munafik. Jadi jangan sampai nanti teman kita ada yang munafik tidak kita selamatkan. Kita selamatkan dengan membacakan surat Al-Hadid. Ayat 13. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Yang mau Quran bisa baca terjemahnya? Atau yang buka HP? Atau yang mau saya? Oh boleh. Ayat 13 sama 14. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya ada azab. Orang-orang munafik memanggil orang-orang beriman, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri.
dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Masya Allah. Ya, jadi ini orang munafik udah dijelasin sama Allah endingnya bakal kayak apa. Ya, walaupun kelihatannya orang munafik itu enak-enak aja. Ih, dia mah colok ke sono, colok ke sini, seenaknya aja. Bahkan kadang orang munafik, bukan kadang ya, jelas-jelas nyata lebih kejam, lebih bahaya. Karena dia sama-sama ngakunya sama kita, sama-sama beriman. Tapi ternyata di belakang dia memusuhi kita. Ada kesesatan di sana. Jadi ibarat apa? Musuh dalam selimut. Kalau dalam Islam jelas ya, mukmin beriman, kafir dia tidak beriman, jelas. Tapi kalau orang munafik, kadang dia berkumpul sama orang beriman, kadang dia dengan orang kafir, yang akhirnya tidak jelas ini orang sebenarnya beriman apa kafir gitu. Kok ngakunya beriman tapi kelakuannya lebih bejat dari orang kafir. Karena orang kafir sendiri terkadang masih toleransi, orang kafir sendiri masih baik sama kita, tapi orang munafik itu bahaya. Bukan hanya dalam lingkungan, khususnya dalam pergaulan. Ya, tadi saya ingatkan udah ciri-cirinya jelas 3, suka berbohong, ingkar janji dan berkhianat, dan jelas-jelas juga dia hanya mengambil azas manfaat. Yang mudzabzabina baina dzalik, la ilaha illa wa la ilaha illa, itu di An-Nisa tadi. Ya, jadi dia tergantung di mana yang ada manfaatnya. Akhirnya di akhirat, ketika dia di dunia tadi mengejek orang yang beriman, ngeceng, kalau istilahnya apa, koyokin ya, ngecengin atau menghina-hina orang beriman, bilang apa dia sama teman-temannya yang sesama munafik, saya bersama kalian, saya emang nggak mau berkumpul sama orang-orang beriman, tadi saya datang ke sana cuma bohong-bohongan. Itulah penipu. Dia di dunia kayak gitu ngomongnya, di akhirat sama Allah dibalas. Tadi di surat Al-Hadid ayat 13 sampai 14 dibilang apa? Hei orang-orang yang munafik, dia bilang apa? Ngomong sama orang beriman, orang-orang beriman, minta dong, saya minta cahaya, ini saya dalam kegelapan. Kata orang beriman, balik aja lagi kamu ke dunia, sono ambil tuh. Udah dikasih cahaya malah ditinggalkan. Itu kata orang beriman. Akhirnya orang munafik tadi berusaha untuk meminta pertolongan kepada orang beriman. Bahkan orang munafik sampai bilang gini, bilangnya sama orang beriman, yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka manggil-manggil orang beriman, hei orang beriman, kan dulu saya juga sama kamu berkumpul, kan satu perkumpulan kita, satu geng, saya juga bergabung sama kalian. Iya, di depan kita, di belakang kita, balikin. Ternyata kalian lebih pilih tipu daya setan. Dan kalian juga adalah penipu-penipu yang menipu, bukan hanya menipu orang lain, kalian juga menipu diri sendiri. Lain di depan, lain di belakang. Di depan baik, di belakang jahat. Ya, lain dohirnya, lain batin. Itu ciri-ciri orang munafik. Sama dengan di surat Al-Mutaffifin ayat terakhir. Hafalan tuh Al-Mutaffifin, hafalannya ayo. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. 34 sampai 36 ya, Al-Mutaffifin 34 sampai 36. Jadi tadi sudah jelas di awal diingatkan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam. Sungguhnya Allah mengumpulkan orang munafik nanti di akhirat di mana? Di neraka jahanam bersama orang-orang kafir. Jadi jelas orang munafik kedudukannya di sisi Allah. Makanya kalau ada orang-orang munafik sekitar kita, kita ingetin, karena endingnya udah ketahuan. Makanya yang dari Al-Quran ini sudah jelas-jelas menjelaskan sifat orang munafik yang juga nanti di akhirat seperti apa. Ya, bisa nggak mereka untuk bertobat? Nah, pasti bisa, asal ada kemauan kuat untuk bisa bertobat. Ya, jangan sampai ada saudara kita, teman tetangga kita yang bersifat munafik. Karena nanti endingnya ketika di akhirat bersama orang-orang kafir pada suatu hari, nanti di hari kiamat, orang-orang muslim, orang-orang beriman itu akan tertawakan mereka.
dari surga, dari atas, ya, menertawakan orang-orang munafik dan orang kafir. Jadi posisinya terbalik. Artinya apa? Ketika kita di dunia sebagai orang beriman, kita diketawain sama orang-orang munafik, ya orang-orang beriman mah tinggal zaman. Gak ada yang mau nggak mau kemajuan. Pokoknya mereka mah orangnya susah dikasih pengertian. Itu kata orang munafik, ya. Karena mereka selalu cari azas manfaat yang enak-enak aja buat mereka. Ya. Dan akhirnya nanti di akhirat bukan cuma diketawain sama orang beriman, bahkan alal araik yang turun. Jadi orang-orang beriman tuh menikmati kenikmatan di surga sambil berbahagia, tersenyum lebar, tertawa-tawa di hadapan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Itu janji Allah udah jelas, Bu. Jadi sekarang posisi kita mau di mana nih? Mau bersama orang-orang beriman atau bersama orang-orang munafik? Ciri-ciri munafik dalam Al-Quran banyak. Bukan cuma itu, saya pernah ingatkan juga di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Apa? Yukhadi'un Allah, wallahu surat yukhadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu mereka memerangi Allah, membenci Allah, dan Allah juga membenci mereka. Wallahu yukhadi'uhum. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Artinya apa tuh? Suratnya nanti dicari dulu, saya lupa. Jadi kalau orang munafik ciri-cirinya adalah kalau dia mengerjakan sholat, waktunya sholat males-malesan. Dia baru semangat kalau ada orang. Jadi sholatnya karena ria. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Itu juga ciri-ciri orang munafik. Kita seperti itu enggak? Jangan sampai jauh deh. Sifat-sifat kayak gitu jauh ya. Jadi kalau sholat itu semangat, bukan karena pengen dilihat orang, bukan semangatnya karena orang. Surat berapa? An-Nisa ayat 142. Tuh langsung ketemu, masya Allah. An-Nisa ayat 142. Lanjutannya tadi ya. Sebelum yang Mudzabzabina, tadi kan Mudzabzabina 143, yang barusan ayat 142. Saya saking otaknya muter jadi keder. Ya, di mana posisinya? Padahal tadi sudah kita baca ayatnya, Mudzabzabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa, itu 143. Jadi jelas ya, hubungan apapun, hubungan pertemanan dimanapun, baik dalam rumah tangga maupun dalam pertemanan, dalam geng-gengan, itu semua tergantung kepada niat kita masing-masing. Kita mau pertahankan, kita mau lanjutkan, atau kita mau hancurkan. Ya, kita mau mengakhiri atau kita mau melanjutkan, kembali ke kita, usaha kita. Maka yang ada tolong dipertahankan semaksimal mungkin, Bu. Di dalam rumah tangga kita jelas-jelas hukum perceraian itu sama Allah boleh apa tidak? Boleh, tapi sangat dibenci. Artinya jangan putus asa dulu. Hubungan kita kalau dalam masalah, hubungan kita lagi goyang banyak cobaan, banyak ujian di antara hubungan dengan pasangan, dengan suami kita, itu coba dicari akar permasalahannya, coba dicari titik temunya, jadi diupayakan, dicari solusi untuk tetap disatukan sama Allah, jangan dipisahkan, karena perceraian adalah solusi terakhir. Artinya boleh kata Allah, hanya dibenci. Artinya apa? Kalau sudah terpaksa, sudah nggak memungkinkan, baru kita lepas, ya, baru itu ada kata cerai. Dan itu pun sebisa mungkin jangan dari kita, tapi dari suami, atau kalaupun kita kalau sudah tidak memungkinkan, seperti yang kemarin, mungkin akhirnya karena memang sudah tidak kuat, akhirnya dia gugat cerai, ya. Jadi gugat cerai itu jangan karena alasan yang biasa, tapi kalau benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan, itu baru boleh, atau wanita menggugat cerai. Karena wanita yang menggugat cerai tanpa alasan tidak bisa mencium bau surga.